Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar cara mengenali fungsi. Maksudnya bagaimana? Nah, nanti kita akan melihat mana yang fungsi, mana yang bukan. Sebelum mengenali, kita kembali ke definisi fungsi atau pemetaan dulu. Pemetaan atau fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memetakan atau memasangkan setiap anggota A di sini sebagai domain, tepat satu dengan anggota B. Anggota B merupakan kodomain. Jadi artinya apa? Suatu fungsi atau pemetaan itu setiap anggota domainnya harus punya pasangan tepat satu dengan anggota kodomain. Nah, sekarang kita kenali. Yang pertama, dalam menyatakan suatu fungsi kan ada bermacam-macam. Di antaranya dengan cara diagram panah, dengan himpunan pasangan berurutan, dengan diagram kartesius, dan dengan rumus. Sekarang kita lihat satu persatu cara mengenalinya. Saya punya 3 buah relasi di sini ya. 3 buah relasi. Nah, di antara ketiga ini yang merupakan fungsi yang mana? Kita kembalikan ke definisi tadi bahwa suatu fungsi itu anggota domainnya harus punya pasangan tepat satu. Kita lihat grafik ini, diagram panah ini. Ini kan anggota domain tuh. Nah, ini punya pasangan tepat satu enggak? A dengan 1, B dengan 2, C dengan 2, D dengan 2. Berarti semua anggota domainnya punya pasangan tepat satu. Nah, untuk anggota kodomain tidak usah diperhitungkan untuk melihat fungsi atau bukan. Yang dilihat hanya anggota domainnya saja. Untuk grafik yang berikutnya ini, B tidak punya pasangan. Nah, syarat fungsi tadi kan semua anggota domain harus punya pasangan tepat satu. Karena B tidak punya pasangan berarti grafik ini bukanlah fungsi. Grafik berikutnya kita lihat anggota domain A punya 2 pasangan yaitu berapa? 1 dan 2. Berarti grafik ini bukanlah atau diagram panah ini bukanlah fungsi karena A double ya. Pasangan dari A double. Lanjut. Sekarang jika berbentuk himpunan pasangan berurutan bagaimana? Kita betulkan dulu. Himpunan pasangan berurutan. Ini ya. Himpunan pasangan berurutan. Nah, sekarang jika bentuknya himpunan pasangan berurutan, ini kita lihat pasangan-pasangan ini bilangan yang depannya ini domainnya ini domain, domain, domain. Jika domainnya double seperti ini, berarti untuk yang ini bukanlah fungsi. Karena apa? Satu punya 2 pasangan yaitu 3 dan 4. Yang B kita lihat ada yang double tidak depannya 2, 3, 4, 5, 6. Berarti himpunan pasangan yang B merupakan fungsi. Kita lihat yang C. 1, 3, 3, 3, 2, 3, 4, 3. Nah, jadi ini tidak ada yang double yang depan, tetapi loh yang belakang kok sama semua bagaimana? Tidak apa-apa. Ya, jadi yang diperhitungkan hanya pasangan yang depan tidak boleh double. Jadi C merupakan fungsi. Yang D kita lihat, depan kok sama semua ini. Berarti bukanlah fungsi. Dari bentuk himpunan pasangan berurutan ini yang merupakan fungsi adalah B dan C. Yang ketiga, jika berbentuk diagram kartesius atau berbentuk grafik. Kita lihat caranya. Sumbu X di sini merupakan anggota domain. Ya, sumbu X merupakan anggota domain. Jadi domainnya nanti tidak boleh double titiknya. Kita lihat 4 tarik ke atas 1 titik potong dengan grafik.
Grafiknya ini kan, min 2, ini min 4 ya maaf, min 4, 1 titik potong. Nah, jadi jika angka-angka pada sumbu X ini kita tarik memotong grafik, semuanya hanya mempunyai satu titik, satu di sini, misalnya 1,5. Berarti grafik ini merupakan fungsi. Oh, maaf. Terus yang kedua ini grafik ini sumbu X-nya nih. Nah, sekarang kita tarik angka-angka yang ada pada sumbu X, memotong grafik nih. Satu titik, satu titik, satu titik. Nah, jadi angka-angka yang berada pada sumbu X mempunyai satu titik potong dengan grafik. Jadi grafik ini merupakan fungsi. Yang ketiga, grafiknya ini, kita lihat sumbu X, ambil sembarang titik, kita ambil min 1, kita potongkan dengan fungsi grafik. Oh, punya 2 titik. Nah, ini juga punya 2 titik. Karena punya 2 titik, ini bukanlah merupakan fungsi. Ya, jadi yang merupakan fungsi grafik ini dan ini. Yang ini bukanlah fungsi. Yang keempat, jika berbentuk rumus. Nah, ambil contoh. Untuk domain dan kodomain pada bilangan real, jadi nanti domainnya pada himpunan bilangan real. Bilangan real itu semua bilangan ya, baik pecahan, negatif, positif, koma-koma itu ya, dan seterusnya. Pokoknya semua bilangan kecuali akar negatif. Manakah rumus berikut ini yang merupakan fungsi? Kita lihat yang A ini. Y sama dengan X kuadrat plus 3X min 5. X merupakan domain. Sekarang, karena domainnya merupakan himpunan real, dan kodomainnya atau Y-nya juga himpunan bilangan real, kita ambil sembarang angka. Nah, jika X-nya kita ambil sembarang angka, apakah bisa dicari nilai Y-nya? Misalnya sini min 5, berarti min 5 kuadrat 25 ditambah 3 kali min 5 min 15. Ada hasilnya kan ya. Jadi jika kita ambil sembarang X, maka Y-nya bisa kita hitung. Berarti fungsi ini merupakan, berarti rumus ini merupakan fungsi. Yang B, caranya sama, kita ambil sembarang X, jika Y-nya bisa kita hitung, berarti merupakan fungsi. Jadi rumus kedua juga merupakan fungsi. Yang C, apakah jika kita isi sembarang X akan bisa dihitung nilai Y-nya? Ternyata tidak. Jika X-nya diambil 0, kan tidak ada hasilnya. Berapa hasilnya? 3/0 kan tidak didefinisikan. Nah, karena tidak semua X, ya, tidak semua X bisa dihitung Y-nya, maka C bukanlah fungsi. Ya. D, nah, apakah semua X nanti bisa dihitung Y-nya? Tidak. Nah, di sini syaratnya, di sini jika X-nya saya isi 5, ya, 5 kurang 5, 0. Nah, 3 kali 5, 15. 15 bagi 0, apakah ada hasilnya? Ternyata tidak ada hasilnya, berarti rumus ini bukanlah fungsi. Yang E, akar dari X min 2. Apakah semua X? Oh, maaf, kurang Y ya itu ya, kita tambahin dulu. Ini Y. Y sama dengan fungsinya ya. Ya. Sudah. Jadi Y sama dengan akar X min 2. Apakah jika X diisi sembarang bilangan, nanti Y-nya bisa dihitung? Ternyata tidak. Kenapa? Jika diisi min 1 misalnya, maka akar min 3 kan tidak ada. Jadi syarat dari akar itu yang tarik akar harus positif. Karena tidak semua X, ya, tidak semua X itu akan bisa menentukan nilai Y, sehingga E bukanlah fungsi.
Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam belajar. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.